pesannya buat kalian yang mau pilih jurusan. Ya betul, jadi kalian lihat dulu nih kalian mau jadi apa. Nanti masuk ke jurusan yang relevan sama cita-cita kalian. Jangan salah jurusan. 1, 2, 3, 4, Sarua. 1, 2, 3, 4, Sarua. 1, 2, 3, 4, Sarua. Sarua in the air, let's listen together. Halo semester People. Halo. Balik lagi di Sarua Satu Bersuara. Jadi kali ini kita bakal balik lagi di Sarua episode ke-7. Jadi kali ini tuh kayak di judulnya, kita bakal bahas tentang jurusan IPA dan juga jurusan IPS di Semansa. Ya betul banget nih. Kan ada sebelum itu kita perkenalin dulu nggak sih Kang Teh? Oke. Jadi ya Hasya dulu. Oke, halo semuanya, aku Hasya, biasa dipanggil Hasya dari jurusan IPA. Aku Moreno, aku sebagai perwakilan dari jurusan IPS. Oke. Terus aku Dirsya dari MPK 27. Dan aku Dinda dari MPK 27. Jadi di sini kita Akan Akan. memberikan kayak pertanyaan gitu ya Iya, dari kita. pertanyaan kayak yang yang bakal- Akang Teteh bisa jawab. tentang jurusan IPA sama IPS gitu kan. Kita juga kan baru kelas 10 ya, jadi Iya. butuh banyak bimbingan gitu untuk nanti pemilihan jurusan. Sebagai masukan dari pengalaman kita gitu ya. Oke. Oke. Boleh dari kamu dulu. Nah, Kang Teteh gimana nih, kan udah 1 semester gitu ya. Baru aja kemarin bagi rapat juga Iya. ya, Wah, betul. Gimana rapotnya aman? Gimana dari yang IPA dulu nih, gimana rapatnya aman? Kalau dari aku sih alhamdulillah aman. Itu Aman. tidak sesuai ekspektasi aku. Tidak sesuainya lebih rendah atau Lebih tinggi, lebih Oh, tinggi. jadi Alhamdulillah bagus ya, satu. ya, bagus. Kalau dari kamu gimana, War? Kalau dari aku sih Bagus. bagus. Alhamdulillah. Bagus alhamdulillah. Bagus itu lebih dari ekspektasi. Sesuai lah. Enggak, ya sesuai. Berarti bagus ya. Bagus. Jadi kita Alhamdulillah. langsung ke pertanyaan pertamanya. Boleh. Waktu sebelum akhirnya mutusin ke jurusan yang sekarang, Mm-mm. itu tuh bisa masuknya karena apa? Kayak minat atau dari nilai waktu kelas 10 atau malah dari dorongan orang lain gitu? Siapa dia yang jawab? Suyut. Udah. Oke, jadi kalau tadi tuh pokoknya intinya tuh kenapa aku milih IPA gitu ya. Milih IPS, sorry. Aduh. Kenapa aku milih IPS? Jadi kalau dari aku sendiri, kenapa aku milih IPS tuh karena emang passion aku tuh ada di situ gitu. Jadi emang aku tuh suka sama pelajaran-pelajaran yang ada di rumpun IPS ini, kayak misalnya sosiologi, geografi. Jadi ya emang aku masuk IPS tuh bukan karena dorongan dari orang lain gitu. Kayak orang tua aku juga ngebebasin aku buat masuk IPA, IPS, mau masuk apapun, asal itu emang pilihan aku dan emang kemauan aku, itu pasti dibolehin. Jadi emang aku milih IPS tuh dari hati terdalam lah gitu. Oke. Berarti emang jodoh gitu ya? Ya betul, emang cinta banget sama IPS. Nah, kalau Teh Asya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama emang minat aku di IPA tuh lebih tinggi dibanding IPS. Terus juga beberapa pelajaran yang ada di IPA emang kesukaan aku, kayak fisika, kimia tuh aku lebih suka gitu dibanding yang IPS. Suka dibikin pusing Oh gitu. iya benar. Oh iya. Terus juga kalau misalkan dorongan dari orang lain, terutama sih orang tua aku sih ngebebasin aku ya, aku mau pilih IPA, pilih IPS atau apapun itu, yang penting sih aku bisa bertanggung jawab sama pilihan aku itu. Jadi ya lebih ke passion aku dan minat aku lebih ke IPA dibanding IPS kayak gitu. Berarti Teh Asya tuh lebih suka hitung-hitungan. Iya betul. Ya. Kamu tuh lebih Hafalan gitu ya. gitu ya. Berarti dua-duanya sesuai passion. Passion bener. Betul. Untungnya ya. Oh, untung banget. Tapi kalau aku ke IPA sih kayaknya pusingnya. Soalnya ada fisika, kimia gitu. Hasya kalian sih bisa survive gitu ya. Buat kalian semua yang IPS, keren sih kalian. IPS. Aku IPA sorry. respect, aku respect. Oke. Tapi aku juga mau nanya nih Kak, kan kalau IPS tuh ada ekonomi ya. Ekonomi. Ngitung-ngitung. Iya, itu juga hitungan. Ekonomi itu sebenarnya tuh ya emang dasarnya kan hitung-hitungan, buat nanti tuh bakal ke akuntansi kan buat si ininya. Nah, kalau misalnya di ekonomi selama aku di kelas 11 ini tuh aku masih belum nemu banyak kesulitan gitu ya, karena terutama di
ekonomi itu buat si hitung-hitungannya tuh nggak susah, kayak misalnya kita dikasih rumus, misalnya nanti dibagi berapa dikali berapa dan ya udah kayak gitu doang, nggak ada yang kayak pakai pangkat segala macem. Mungkin emang susahnya tuh di bagian kita buat nginget si rumus-rumus ekonominya, karena itu ada banyak banget, aku juga bingung, lupa gitu, ada GDP, GNP, ada apa, jadi emang itu sebuah tantangan tersendiri lah buat aku bisa ngapalin rumus-rumusnya gitu. Berarti dia dua-duanya juga ada hitung-hitungan ya pasti. Ya, hitung-hitungan tuh nggak bisa dihindari Iya, sebenarnya. betul. Jadi buat orang-orang yang masuk IPS buat menghindari hitungan tuh sebenarnya salah gitu, karena di IPS juga Tetap bakal ada. tetap ada, karena emang hitung-hitungan tuh udah jadi bagian di hidup Basic kita skill, nantinya, iya. basic gitu. Betul. Ya, oke, lanjut aja kita ya. Boleh. Ke pertanyaan kedua. Itu harta karun itu teh. Iya kan? Oh, jadi pertanyaannya tuh harta karun gitu ya. Keren ini yang Treasure, bikin treasure. temanya, siapa yang bikin temanya ini? Keren gila, MPK keren banget sih kalau kata lu. Apa ya? Nah, Kang Teh, kan kalau kelas 10 tuh ekspektasi Akang Teteh gitu ya soal jurusan IPA itu, IPA atau IPS itu gimana sih? Terus juga nih kalau misalkan sekarang udah ngejalanin selama 1 semester ini, Akang Teteh kalau ada kepikiran buat bisa diulang, Akang Teteh mending di stay atau diulang? Lihat lagi. Yang kalah Oh dulu ya, kan. oke. Kalau dari aku sendiri ya, ekspektasi aku tentang IPA itu emang sibuk, emang susah, emang kayak bakalan aku tuh harus bener gak aku bakal pilih IPA, aku bakal bisa survive gak kalau di IPA gitu loh. Dan setelah aku jalanin selama kurang lebih 1 semester ini, dan emang sesusah itu sih dari pelajaran-pelajaran diambil, dari materi-materinya tuh kalau dibanding kelas 10 ya, kelas 10 tuh materinya tuh dikit. Kalau misalnya kelas 11 tuh beneran banyak, kayak kita dalam 4 kali pertemuan tuh bisa langsung ulangan. Kayak itu bener-bener kayak sesuai ekspektasi aku, yang dimana IPA tuh emang susah gitu, beneran gitu. Jadi kelas 10 dikit juga Iya. gara-gara emang semua di ini, Iya, jadi betul. dikit-dikit gitu, Iya, nyobain dulu. iya. Terus Jadi nanti kelas 11 welcome. Iya, sumpah itu beneran. Dan kalau misalkan bisa diulang aku pilih IPA atau IPS, tetap bakal pilih IPA sih, karena ya udah ngejalanin ya, aku udah pilih ya, aku harus tanggung jawab sama itu gitu. Jadi tidak ada penyesalan. Iya, gimana Keren, kamu Ar? Keren. Kalau aku sih emang ekspektasi aku ke IPS tuh nggak tinggi, nggak kecil juga. Jadi kayak aku tahu di IPS tuh pasti nggak bakalan sebanyak hitung-hitungan itu, karena kan nggak ada fisika, nggak ada apa. Tapi ekspektasi aku di IPS tuh aku bisa bener-bener buat buat bisa bener-bener paham sama ilmu apa yang dikasih gitu. Kayak misalnya mulai dari sosiologi, norma sosial, apa segala macam. Aku tuh berharap supaya ilmu yang aku dapetin tuh nggak cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu, tapi aku bisa lebih paham tentang ilmu yang sebelumnya tuh udah basicnya kan udah diajarin di kelas 10, dan aku tuh sangat excited gitu buat lebih memahami tentang si ilmu yang ada di rumpun IPS ini. Dan setelah aku masuk ke IPS selama 1 semester ini tuh mungkin bisa dibilang cukup sesuai ekspektasi, karena emang buat aku juga aku tuh bukan tipe orang yang suka buat belajar secara terus-terusan gitu, dan aku tuh tipe yang belajarnya tuh lebih nyantai. Dan oleh karena itu di PS aku yang sekarang ini tuh aku ngerasa lebih sesuai ekspektasi, dan emang ya oke lah gitu, nggak ngebebanin aku juga, dan emang sesuai sama pilihan aku. Dan kalau ditanya apakah aku nyesal, jujur aku nggak nyesal sama sekali, karena emang itu juga bisa dibilang emang udah Pilihan passion kamu. aku gitu. Emang aku udah cinta mati sama IPS. Oke. Berarti Betul. enjoy lah ya. Enjoy. Berarti kelas 10 ini termasuk gampang ya nih? Kalau menurut aku mah ya lebih santai, beneran santai. Santai. Iya, kelas 11 udah bener kayak di Ini masih kelas 11 ya? Iya, kelas Belum 11 kelas 12 ya. Iya. Karena kan untuk menentukan jurusan juga kan ya. Iya, betul. Ke kuliah. Iya, betul. Kalau kalian udah salah pilih jurusan nantinya kan bakal susah ke kuliah juga. Iya, betul. Harus benar-benar. Boleh Bunda? Ke pertanyaan yang ketiga berarti ya. Iya betul. Nah, nih. Apa ya? Yang ketiga tentang suasana pembelajaran di jurusan IPA sama IPS itu kayak kerasa nggak bedanya? Dan Oh, kalau- suasana waktu lagi belajar Iya, gitu. bener. Oh. Terus kalau emang ada perbedaan itu apa yang bikin bedanya? Pandangan kamu dulu, Bor. Kalau misalnya dari pandangan aku, Iya. sebenarnya tuh
tergantung orang ya, tergantung maksudnya tergantung individu yang ada di kelasnya gitu. Kalau emang ada individu yang bisa ngebangkitin suasana, kan emang stereotype yang kita tahu tuh kalau misalnya IPS tuh berisik gitu, dan emang isi apa ya tidak kondusif lah, sangat berantakan gitu. Tapi kalau menurut aku tergantung individunya, dan kebetulan kebanyakan individu yang mace gitu yang banyak ulahnya ini tuh kebanyakan masuknya ke IPS, dan oleh karena itu jadi kalau menurut aku emang di kelas IPS tuh lebih berisik lah gitu. Apalagi di Semansa kan aku kelas 11-6 nih. Buat di kelas 11-6 tuh kan sebangunan tuh ada 3 kelas IPS dan 1 kelas IPA, 4 kelas gitu kan, 2 kelas di lantai atas, 2 kelas di lantai bawah. Dan yang aku tahu tuh 2 kelas di bawah sama kelas aku tuh yang paling berisik, sementara yang IPA itu lebih nyantai gitu. Karena kalau misalnya aku ngelewat kelas mereka pun kayak mereka ngitung terus, jadi kayaknya nggak ada waktu gitu buat bercanda kayak gitu tuh ya. Kayak gitu. Kelihatan juga ya dari kayak orang-orangnya juga di Semansa ini. Kalau emang IPA sama IPS tuh beda. Kalau dari Tasya gimana? Nah, kalau dari aku ya, emang yang benar yang dilihat ngomongin sama Moreno, kayak aku lihat kelas aku ya, kelas 11-4 kan di ujung itu kan. Aku kadang suka lewat ke kelas 11-8. Dan kayak di 11-4 itu kayak beneran lagi belajar, lagi apa, di 11-4 lagi karaokean, guys. Kayak kita tuh lagi belajar lagi apa, itu ada suara-suara orang nyanyi gitu. Sedangkan aku tuh kayak Seganda ada konser, seganda ada Fibosa, seganda ada Balinosa. Kita tuh lagi belajar. Ini tuh kayak lagi jam kos yang bener-bener kayak lagi nyanyi-nyanyi aja gitu. Dan aku tuh, gitu kayak banyak jam kosnya aku lihat juga anak IPS tuh ya dibanding anak IPA. Itu fakta. Ya kan, kayak kita lagi belajar buat ulangan ya. Mereka mah nyanyi beneran kayak santai lah dilihatnya. Kalau dilihat dari pandangan aku mah kayak gitu. Tidak ada beban hidup. Iya, betul. Tapi emang sebenarnya tergantung individunya masing-masing. Di kelas IPS itu pasti ada yang ambis kayak buat belajar itu pasti ada. Cuman emang kebanyakan mungkin lebih. Aku contohnya itu. Oke. Kebanyakan tuh lebih mace gitu dibanding anak IPA kayak gitu. Kamu jadi bimbang gak sih, Din? Masuk IPA atau IPS ya? Ini sekarang kita yang jadi podcaster. Aku nanya ke kamu, kalau kamu mau masuk kemana kira-kira? Aku sih kan udah direkomendasiin gitu Kang, PS sama BK. Aku kayak lebih ke udah IPA aja gitu. Jadi, Tapi kalau dari diri kamu sendiri? aduh aku bingung sih sebenarnya kalau melihat dari ini kan IPS tuh lebih Nyantai gitu. nyantai banget. Kalau IPA iya seru banget. Terus kalau IPA kayak aduh banget sebenarnya. Gimana nih kalau enggak? Aku juga sama sih, lebih condong ke IPA. Cuman aku belum dapat bimbingan kan dari kelas aku. Jadinya emang dari dulu pengennya IPA, terus dari orang tua juga nyuruhnya ke IPA. Cuman emang udah aware juga sih kalau IPA tuh bakal lebih serius dan lebih kayak Susah. Di IPS juga serius tahu kamu. Enggak gitu. Iya. Paham. Iya gitu sih. Jadi aku IPA cuman belum yakin juga. Jadi fase-fase kumaha nanti Iya. Lagi ngambang gitu. Iya Oh, betul. iya. Harus Sambil dipikirin, melihat situasi. harus dipikirin dari sekarang ya guys. Bentar lagi. Udah lagi udah semester 2. Iya betul. Harus Gak kerasa. lebih cepat mengambil Iya keputusan. betul. Mau lanjut. Lanjut aja. Boleh kamu ya. Apa ini isinya? Tanya dong. Harta kan. Benar. Ya, aku jadi deg-degan. Ya, sok. Aduh, ini kalau ngomongin stereotip nih ya Kang, kan kalau misalkan IPA itu kayak aduh anak pinter, anak ambis banget gitu. Terus kalau IPS nggak pinter gitu. Nyantai banget gitu ya, nyantai. Aku juga Wow. kalau ke anak IPS juga ini sih. Akang Teteh setuju nggak sih kalau misalkan anggapan itu tuh beneran gitu? Aku mau Hasya duluan lah, Hasya duluan. Dari aku sendiri sih, aku mah lebih ke kurang setuju. Karena itu tuh dilihat dari individu kita. Jadi kita nggak bisa nyamaratain kalau anak IPA tuh semuanya pinter, anak IPA tuh Tapi semuanya kebanyakan nyantai. gitu. Ya, tapi emang kalau dilihat dari pengalaman aku, kelihatan emang bener banyak yang kayak gitu. Cuman emang nggak bisa semuanya bener-bener anak IPA. Disamaratakan. Iya betul. Jadi ya emang dari individunya masing-masing aja. Kata kamu gimana, Mar? Kalau kata aku juga ya sama Iya. sih, balik lagi sih Iya. itu mah lebih ke individu. Cuman emang si mayoritas individunya masuknya Betul, IPS, jadi betul. ya emang lebih nyantai juga sih. Iya. Karena nggak terlalu banyak tekanan buat ngitung gitu. Mungkin itu sih ya yang paling Iya, betul. di concern buat Iya. anak IPS tuh si hitungannya. Cuman tetap aja gitu kita karena emang rumpun sosial tuh
lebih nonjolin kan ke ilmu sosialnya nih. betul. Nah oleh karena itu kita tuh lebih banyak buat praktek di lapangannya. Kayak misalnya kan sosiologi itu aku sempat disuruh bikin tugas buat keliling Bandung wawancarain orang-orang. Jadi emang sosial tuh lebih buat terjun ke lapangan lah gitu. Jadi mereka tuh mungkin banyak capeknya tuh buat si keluarnya. Sedangkan kan kalau IPA mungkin di hitungan. Terus aku juga katanya temen aku ada tuh ngerjain fisika di kolam renang gitu kan. Jadi itu tergantung individu lah ya, tergantung individu menyikapinya lah. Berarti Akang Teteh ini beda banget ya pendapatnya sama yang ini. Iya. Stereotype. Betul. Kalau aku setengah setuju. Iya, karena mayoritas tapi nggak semua. Ya, kayak gitu. Jadi kayak bisa juga ya dari IPS tuh ada yang serius dan Iya, pasti ada. Ya pasti ada tuh. Coba individunya aja. gitu. Individunya aja. Oke, lanjut lagi nggak sih? boleh. Berarti kita Apa lagi ya? ke 5 ya. Ya. Oh terus yang ngomongin serius juga, kalau misalnya di IPS nggak serius, satu nanti yang masuk jurusan hukum pada nggak serius, Iya, yang jadi jaksa, pengacara, betul. hakim. Jadi ya dibutuhin juga keseriusan. Itu baik lagi si individu sih, Iya, betul. keseriusan deh. Terus juga IPA juga nggak selamanya anak-anak ambis semua. Iya, betul. Iya. Pasti ada yang Iya. nggak bisa, ya itu Serius, mah ya. balik lagi lah. Karena untuk meredakan stres juga kali. Iya, betul. Tuh. Benar. Pertanyaan kelima itu tentang tantangannya nih selama di jurusan IPA dan IPS itu apa yang paling kerasa berat? Terus kan rumpun mata pelajaran di IPA dan IPS itu ada yang beda kan? Nah, dari tiap jurusan apa yang paling susah mapelnya? Siapa tuh? Kamu dulu lah. Aku dulu. Oke, dari aku sendiri sih tantangannya itu kalau misalkan ada materi yang harus ulangan di waktu yang sama. Ini tuh cerita aja ya. Iya. Cerita. Iya. Kalau kesah Iya IPA. betul. Jadi waktu itu hari Jumat kan harusnya hari yang santai, kayak akhirnya besok lagi Sabtu Minggu ini nggak bisa santai karena aku ulangan 3 mapel Oh my god. dan tiga-tiganya itu gak gampang. Apa aja? Matematika wajib, matematika lanjutan, kimia. Oke. Kalian ya itu bayangin aja, maksudnya satu hari satu ulangan aja itu udah kayak wow, ini 3 langsung. Dan materinya itu di aku tuh lagi aku susah untuk mengerti itu, makanya di situ tuh aku harus kayak bagi-bagi waktu nih, gimana caranya aku tuh belajar matlan berapa jam, fatwa berapa jam, kimia berapa jam, biar kayak setara gitu. Aku nanti hari Jumat tuh bener-bener bisa ngerjainnya karena istirahat ya hari Jumatnya. Aku kebetulan Istirahatnya ngapalin juga. malam Jumatnya itu tidur jam berapa ya? Jam 2 kayaknya, karena ya itu karena belajar itunya, karena ya itu 3 mapelnya tuh nggak gampang buat Ini buat gugus mas yang nonton ya lihatlah guys, perjuangan banget. Bapak Ibu maaf ya. kayak waktu istirahatnya tuh nggak makan, belajar kimia itu kan Makan rumus. jam terakhirnya tuh kimia kayak wow, oke banget. Dan itu menurut aku tantangan yang paling besar tuh kalau ada itu ulangan di waktu yang sama dan ulangan itu susah gitu menurut aku. IPS gimana nih IPS? Dengar cerita itu tuh. Oke, aduh, kebanting kalau udah denger yang gitu duluan. Harusnya aku duluan tadi tuh. Ya kalau misalnya kesulitan di IPS tuh mungkin kesulitan untuk bisa kalau dari aku ya, kesulitan untuk bisa berbeda dari yang lain, karena kalau menurut aku di IPS tuh biasanya ada orang yang nganggep kalau tugas tuh asal selesai gini. Nah sementara kalau untuk aku sendiri, aku tuh pengen buat nyasain tugasnya tuh ada ilmu yang aku juga dapet gitu. Kayak misalnya dari wawancara dengan individu itu tuh ada sesuatu yang bisa aku dapetin. Dan oleh karena itu tantangan buat aku tuh untuk bisa berbeda dari orang lain dan untuk bisa memaksimalkan ilmu-ilmu apa yang diajarin ke aku gitu. Karena IPS tuh kalau menurut aku ilmunya tuh kayak kita diajarin secara teori. Nah kita tuh harus bisa menerapkan si teori itu dalam kehidupan kita. Nah itu yang lagi berusaha aku lakuin, supaya si ilmu ini tuh nggak cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan kayak yang tadi aku bilang, tapi supaya si ilmu itu emang bisa kita terapin untuk kehidupan sehari-hari dan juga gimana cara kita memandang dunia kayak gitu. Berarti kalau IPS itu harus ada jiwa sosialnya. Ya Harus. itu Banget. ya sih harus. Nah itulah makanya kenapa IPS itu berisik, karena banyak orang yang punya jiwa sosialnya Iya. tinggi, otomatis kan kayak banyak ngomong. iya banyak ngomong aktivis menyuarakan si isi hatinya gitu. Makanya kenapa IPS itu berisik gitu. Kelas Betul. demokrasi. Demokrasi Iya betul. betul. Extrovert. Iya. Extrovert abis.
Terus Tapi kalau sama-sama nggak sih? apa? Tapi dua-duanya Di sini kelihatannya dua-duanya banyak omong ya. Ya kan tuh lagi podcast, aja podcast cicing gitu. Diam kan enggak ini ya tuh. Terus kalau mata pelajaran yang paling susahnya apa? Kalau dari aku sendiri ya, lebih ke materinya bukan mapelnya gitu. Jadi materi itu kadang ada yang susah, kadang ya biasa aja. Oh jadi nggak keseluruhan gitu ya? Iya, tapi bener-bener yang aku susah paham itu informatika guys, kayak itu tuh. Jadi hacker. Iya, sebenarnya kan biasanya tuh IPA murni itu ngambilnya itu kan bahasa Inggris lanjutan, tapi di paket angkatan kita tuh diganti sama informatika, dan aku tuh masih kurang paham buat informatika karena kan kalau misalkan yang lain tuh masih kita belajar sehari-hari waktu SMP SD tuh masih belajar kan. Informatika tuh kayak coding, Arduino tuh kayak apa? Tapi itu ada gitu. hitung-hitungan ya? Enggak, Oh, tapi enggak. coding, tapi hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungannya. Ya, maksudnya ada basic matematikanya kan pasti. Tapi cuman plus minus gitu doang. Kalau buat aku sendiri ya. Kalau buat aku pelajaran yang paling sulit ini tuh pelajaran keseluruhan atau yang di paket pilihannya aja? Di paket pilihan. Kalau keseluruhan kan udah pasti MTK nih. Nah kalau misalnya buat di paket IPS-nya tuh menurut aku yang paling susah bahasa Jepang. Ya, soalnya nggak tahu ya aku tuh kalau bahasa Jepang tuh kayak sebenarnya seru-seru ya kayak belajar bahasa Jepang. Cuman kalau buat aku tuh agak susah di bagian kita nggak hafal si kanjinya ya apa sih namanya tuh kan aku jadi lupa kan saking tidak memperhatikannya. Pokoknya ada dua kan di bahasa Jepang, hiragana sama katakana gitu atau apa sih katakana ya? Ya ada katakana dan apa tuh? ngapalin si abjadnya tuh susah gitu kan kita udah biasa Latin ABCD. Ini terus kita harus ngapalin yang baru. Jadi susahnya di situ sih. Cuman kalau untuk ngapalin yang lainnya mah ya cukup mudah lah. Banyakin nonton anime. Nah itu yang serunya juga seru tahu kalau di PS ya aku cerita sedikit di PS tuh waktu pelajaran bahasa Jepang kemarin aku tuh belajarnya tuh nonton anime nonton Ghibli ya My Neighbor Totoro kan tahu kan yang ada gede yang Abu. ya Ya, itu betul. kita tuh disuruh nonton itu dan nyari kata-kata dari film itu. Sebenarnya dikasih opsi sih mau nonton anime apa aja bebas. Jadi kita bener-bener selama jam pelajaran Jepang tuh dipakai buat nonton. Seru. seru juga ya. Iya. Iya. Sambil nonton sambil belajar. Betul. Karena Betul. emang belajar bahasa mah gampangnya lewat. Iya benar. Harus enjoy lah kalau belajar bahasa mah karena kalau misalnya kita maksa gitu harus hafal itu Iya, susah iya, gitu. betul. Harus emang dari Diri sendiri. diri sendiri. Dari dalam. Dari dalam. Betul. Tapi buat kamu Rena sendiri nih, kalau misalkan basic bahasa Jepang tuh udah mantap belum? Perkenalan bahasa Jepang Basic baru. bahasa Jepang. Jangan ya sebenarnya tahu ya kata-katanya mah cuman kalau untuk pengaplikasiannya karena emang jarang ya bahasa Jepang. Jadi Arigato. emang kaku gitu. Sebenarnya bisa tapi kaku karena kita belum kebiasa beda kan sama Iya. bahasa Inggris. Iya, betul. Itu kita pakai buat sehari-hari, buat ini, buat itu. Nah, kalau misalnya bahasa Jepang tuh nggak kurang umum lah, masih kurang umum. Jadi kita ngomongnya juga sekaragok gini. Iya. Ya, gitu. Jarang denger juga nggak sih? Kan maksudnya ya gitu. Jadi kayak malah baca mantra Iya. gitu. Ya. Baca mantra. Jadi ya itu sih sebenarnya bisa, cuman emang masih perlu dilatih lagi lah. betul. Mungkin aku juga abis bagi rapot kan kemarin, jadi aku juga masih mau ningkatin lah buat si nilai bahasa Jepangnya gitu. Oke. Selanjutnya, Ditunggu banget Mar. Ini udah dikit lagi nih. oh iya ya kalian jangan lupa buat beli cookies MPK. Itu enak banget Iya. sih gila. Waktu liga juga sold out. Thank you Iya. yang beli. Nanti kalau kita open PO Ya, ataupun jangan nanti lupa. ada yang keliling-keliling Ya. beli ya guys. Jangan lupa buat beli cookies MPK. Betul. Cek aja terus IG dari MPK MPK. SMAN 1 BDG. Jangan lupa follow. Pantengin terus ya guys. Di sini. Oke. Nih kan kalau gitu ya teh Kang. Kalau ketemu pelajaran yang susah banget gitu, terus habis itu ngeliat teman-teman yang rumpunan lain nggak ada momen kepikiran kayak wah enak banget bisa ngelakuin ini itu, kayak gimana ya aku juga bingung kayak Iya, iya. misalkan Kak Aisyah bisa ngelakuin ya sesuai gaya Iya. Ya, disuntik ya kemarin. Oke, mungkin aku dulu yang Iya, ngejawab iya. ya. Boleh. Jadi kalau misalnya dari pelajaran yang aku ngerasa juga kayak
aja seru nih IPA nih, seru banget gitu. Dan yang menurut aku seru di IPA tuh kayak bagian mereka praktek di lab Ya. gitu-gitu. Kayak waktu kemarin aku kan dikasih tahu sama temen aku ada Golongan katanya darah. bakalan disuntik semuanya. Katanya kaget ya, mau disuntik gimana? Taunya itu tuh lagi pelajaran biologi. Betul. Aku kira tuh mau disuntik beneran. Ya kan, Iya, lagi betul. apa sih golongan darah. Ya, kita ngecek golongan darah gitu. Ya mungkin kalau menurut aku yang aku ngerasa itu seru itu di bagian itunya. Di lab ya. Iya di lab-labnya. Kayak waktu kelas 7 kan aku ngerasain Iya. tuh cairan kimia di ini dan ya itu cukup seru lah. Cuman kalau buat aku pribadi gitu, concern aku yang paling bikin aku pengen ke IPA itu tuh sebenarnya cuma satu, temen-temen aku di IPA semua. jadi kayak banyaknya temen-temen aku itu masuknya ke IPA semua. Jadi aku tuh kayak terutama dalam belajar itu kan kalian juga pasti lebih seru buat belajar bareng temen gitu kan sambil ngobrol. Jadi belajar tuh enjoy, sementara teman-teman aku tuh banyaknya masuknya ke IPA. Jadi aku cukup susah lah untuk belajar karena aku tuh harus belajar mandiri. Tapi aku udah mulai, awalnya aku juga sempat ngerasa salah jurusan gitu karena emang temen aku kesana. Cuman makin kesini tuh aku ngerasa kayak emang ini udah pilihan aku dan aku harus tanggung jawab dengan pilihan aku. Dan sekarang aku udah bisa menerimanya dan sekarang ya IPS sudah cinta lah, walaupun emang sebenarnya bukan aku nggak ada temen di IPS, sebenarnya ada, cuman emang yang ngerti lah temen dekat gitu. Beradaptasi. Ya harus bisa beradaptasi. Udah muncul berarti. Itu ya salah satu skill juga lah, siapa tahu di kuliah kan gitu. Oke. Kalau Hasya gimana Hasya? Pelajaran IPS yang menurut aku menarik gitu. Iya betul. Kalau dari aku sendiri sih geografi ya. Soalnya kayak kan itu tuh kayak membahas tentang alam, tentang kayak luar angkasa gitu, dan itu iya jadi kayak menarik. Gitu. Betul. Itu menarik menurut aku ya, kayak kita belajar tentang air, tentang udara gitu, dan ya itu bisa ya tanah semuanya fatar ya, kita belajar Kebumian kayak lah semua. Jadi aku mungkin kalau misalkan pelajaran tertarik di IPS tuh ya geografi aja bisa aja ada di IPA. Geografi, sosiologi nggak sosiologi? Sosiologi karena menurut aku tuh bisa kalau aku sendiri gitu loh, kayak aku berteman sama orang sosial, aku ngobrol, aku kemacetan, aku tuh bisa nggak belajar juga, aku bisa belajar sosiologi gitu loh, menurut aku sendiri. Otodidak. Iya, otodidak tuh. Lanjut lagi. Lanjut. Dikit lagi ya. Ini yang terakhir. Belum. Tentang jurusan kuliah nih sekarang. Jurusan Kuliah. kuliah impiannya apa? Terus pelajaran di IPA IPS sekarang tuh mendukung nggak buat ke situ, ke jurusan itu? Siapa dulu? Siapa? Kamu dulu. Oke, kalau untuk aku sendiri sih, aku awalnya minat tuh di kesehatan, kayak misalkan farmasi, kedokteran. Cuman aku lihat kayak peluang kerja atau buat nanti ke depannya tuh ternyata ada jurusan lain yang aku lebih minat gitu. Jadinya untuk aku sendiri sih ke kesehatan. Cuman aku bakal lihat peluangnya dulu, kayak misalkan nanti nilai rapot aku berapa, cara masuk kuliah di angkatan aku tuh kayak gimana. Jadi masih untuk sekarang tuh masih aku bikin Analisa plan gitu ya. masih buat plan A, plan B, plan C. Kayak kalau aku nilainya tinggi ke sini aku masuk kedokteran misalkan. Jadi lebih kayak ke bikin plan dulu, buat sekarang mah masih belum yang aku pasti mau masuk sini gitu loh. Tapi Ya. buat planning tuh ke jurusan kesehatan. Ya, gitu. lebih ke kesehatan. Buat plan B-nya kalau misalnya Plan B nggak tuh ke kesehatan, kedinasan. Kedinasan. Kayak STAN, IPDN, kayak gitu oh, ya. iya. Ya betul. Terus dan untuk mendukung atau enggak, ya pasti mendukung. Kesehatan kan butuh biologi, butuh kimia. Jadi kayak oke, aku enjoy ngejalanin mereka, dan buat nanti jurusan juga oke. Kamu apa, Mor? Kalau aku sih kalau dari planning aku sendiri, aku tuh mau masuk ke hubungan internasional ya, atau enggak masuk ke rumpun yang pokoknya FISIP gitu, yang kayak ada hukum, ilmu politik atau segala macam. Buat planning aku tuh kayak gitu, karena emang hubungan internasional tuh emang planning aku masuk IPS tuh emang dari awal buat kesana gitu. Jadi kasarnya mah aku bisa dibilang emang mau nggak mau pengennya mah ke hubungan internasional. Ya semoga masuk ya, amin. Dan kalau aku sendiri sama kayak Hasya, kita bikin Plan. bikin planning sesuai
nanti nilai dan kita juga ngelihat gimana buat si angkatan kita karena kan tiap Iya, angkatan betul. beda-beda juga dan buat pelajaran yang menunjangnya jelas sangat menunjang Iya, gitu ya. betul. Ada sosiologi, ada bahasa Inggris lanjutan kayak gitu. Jadi emang dari aku sendiri ya Masih cocok lah ya. sejalan gitu. Selanjutnya Kamu selanjutnya aja. Ya. pertanyaan. Jadi takut. Ini nih, aduh. Ini nih. Jadi ada nggak sih akang teteh atau kemungkinan akang tetehnya sendiri pernah ngerasa salah jurusan? Itu gimana ceritanya? Iya tuh. Kayak tadi kan Marana nyebut. Oh iya, aku sebelumnya udah pernah awalnya aku nggak salah jurusan tuh karena hal yang biasa dialamin sama ya namanya juga remaja gitu ya ngelihat teman-teman aku tuh pada ngumpul di kelas ini IPA semua jadi aku tuh ngerasa kayak left out gitu ya FOMO tertinggal tapi ya aku udah bisa buat adaptasi lah sama itu jadi kalau buat penyesalan di awal itu ada tapi buat kesini aku bukannya nyesal aku malah makin semangat buat ngejar prestasi yang lebih gitu betul. di rumput IPS ini. Kayak Iya. ngeliatnya ke depan. Iya, betul. Berarti itu bagus. Iya. Kalau dari aku sendiri sih enggak ada penyesalan waktu masuk IPA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman emang ada beberapa teman aku yang aku dengar ceritanya ya, karena kan seperti kita tahu ya, ada beberapa orang yang mikir IPA tuh bisa kemana aja, betul Iya, kan? betul. Ya. Betul. Dan ada teman-teman Lebih aku, fleksibel. iya lebih fleksibel dan beberapa teman aku yang emang disuruh atau kan diarahkan oleh orang tuanya ke IPA, padahal kelihatannya tuh orang IPS banget. Pengen banget IPS. Iya, kelihatan itu, tapi ya itu udah pilihan mereka, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Itu temen aku juga kayak gitu Iya. tuh banyak. Iya, banyak ya kasus Betul. kasihan sih. Cuma kita nggak kayak gitu. Bilangin. Harus Oke. dengan matang lah. Amin. Oh iya. Pokoknya nggak amin. Itu mah belakangan, itu mah. Kalau dipikirin dari sekarang nanti stres kayak aku, soalnya aku juga mikir kayak gitu. Semoga sekelas sama ini, semoga sekelas sama ini. Katanya nggak. Enggak, beda kan jurusannya. Iya. Lanjut lagi ya. Oke, lanjut Oke. lagi aja. Berapa pertanyaan lagi sih? Tadi yang pertanyaan berapa? Aku 9 ya. 8-9an. Aku berarti 10. Ya. 3 lagi. Kita oke. Menurut Kang Morena sama Teh Hasya, kayak contohnya kemarin kan ada lomba Liga Semansa kan. Kalau dari perlombaan cabang olahraga gitu, biasanya yang lebih jago nih dari anak IPA atau IPS. Aku aja yang jawab ya. Boleh. Oke. Bisa dilihat dari kemarin. Bisa dilihat ya dari Itu counter. kemarin. Bisa dilihat Iya. pokoknya dari kemarin juara 2, juara 3 itu tuh dari kelas apa? IPS ya. IPS ya. Jadi Tapi guys, Iya. tahun sebelumnya juara 1 juara 2-nya anak IPA. Oh iya. Iya, kelas 12. Jadi nggak bisa kayak Beda kalau lah. misalkan anak IPS Itu mah tuh balik lagi individu Iya, berarti. balik lagi individu lagi guys. Individu lagi. Itu mah hobi. Iya, Hobi jadi itu kayak mah. nggak bisa disamain IPS tuh Kayak tadi aku lebih bilang jago. kan ingin Iya. menyuarakan isi hatinya banyak Betul. IPS tuh olahraga Iya. gitu. Ya jadi keren juga ya. ya betul. Hmm. Berarti angkatan aku IPS-nya berarti lebih nonjol di olahraganya. Iya, berarti lebih jago. Iya, betul. Di angkatan Lebih aku. jago. Kemarin juara. Iya, betul. Ini kemarin juara. Iya, IPS Keren. dua-duanya. Aduh. Keren. Terus ada nggak sih kesan-kesan gitu atau nggak kesan-kesan akang teteh gitu selama di jurusan ini? Buat kesan pesannya mungkin kalau dari aku kesannya itu sangat culture shock ya buat aku ya karena aku harus adaptasi juga kan dengan lingkungan baru kayak pertama kalinya aku tuh masuk ke yang penjurusan jadi kesan aku tuh ini pesan aku tuh mungkin ini pesan dari Iya, aku kan iya. kalau pesan dari aku tuh mungkin ini sebuah tantangan yang mana emang harus bisa aku lewatin dan juga buat kalian yang lagi bingung buat milih Jurusan apa? jurusan semoga kalian nggak terpaku sama omongan orang lain dan kalian serahin ke diri kalian sendiri karena yang bertanggung jawab dengan masa depan kalian itu diri kalian sendiri dan masa depan kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Oleh sebab itu kalian jangan mengikuti omongan orang lain kayak gitu. Atau jangan ngikutin temen gitu. Iya, betul. betul. Iya. Iya itu. Kalau dari aku sih kesannya selama di IPA ya kayak sesuai ekspektasi aku ya beneran capek tapi seru gitu jadi jalanin aja. Jadi buat pesannya buat kalian yang mau pilih jurusan ya betul jadi kalian lihat dulu nih kalian mau jadi apa.
nanti masuk ke jurusan yang relevan sama cita-cita kalian. Terus juga jangan salah jurusan. Jangan Ya. salah pas. Jangan salah jurusan ya. Jadi lebih kayak bener-bener dipikirin matang-matang kalian mau jadi apa, masuk ke jurusan itu, dan kalau kalian udah pilih itu jalanin aja ya. Walaupun aku juga IPA sambil ngeluh-ngeluh gitu, sambil misu-misu, sambil berdoa sama Allah. Demi masa depan. Iya, tapi kayak tetap dikerjain. Iya, ini udah pilihan aku nggak bisa ngulang lagi, aku nggak bisa kayak gimana lagi, jadi jalanin aja, pokoknya berdoa sama Allah, jalanin aja, pesannya kayak gitu. Betul. Tetap semangat terus berarti. Iya, betul. Untuk kamu yang sama Teh Asya karena masih ada 1 tahun lagi kan. Iya. Tua. Terima kasih buat Terima kasih kalian juga ya. dukungannya. Ya, buat kalian Amin. juga jangan Kalian juga semoga salah nggak pilih salah. jurusan ya. Dipikirin dari sekarang. Udah ya, aku udah. Oh ya. Kamu belum. Belum konsul gitu. Nanti belum semester konsul. 2. Oke. Udah ya, pertanyaannya dari kita udah habis kan? Oke. Jadi Oke. mungkin langsung ditutup aja. Oke. Ada slogan lagi nih. Jatuh gimana? Jangan salah sasaran. Jangan salah jurusan. Oh iya, benar. 1, 2, 2, 3. Jangan salah jurusan. Terima Oke. kasih untuk Banyak. Kak Moreno dan Teh Asya karena udah sharing-sharing ya. Iya, untuk pengalaman di jurusannya. Oke, mungkin Oke. terima kasih juga Banyak juga karena sudah. dipersilahkan Iya, untuk betul. berbagi cerita gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kang Teteh. Jangan lupa beli. Jangan lupa subscribe. Iya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi sampai ketemu ya. So, silakan. Sampai ketemu. Sekian aja episode 7 Sarwa kali ini. Stay tune terus untuk episode Sarwa yang selanjutnya di channel ini. Oke. MTK Seman 1 Bandung. Dadah. Dadah.